Halo guys, balik lagi sama Bang Theo ya. Kali ini Bang Theo bakal memberikan spoiler dari TGR episode 43 nanti. Sebelum itu, kita flashback sebentar di mana minggu lalu Muchen menerima tantangan dari Lee Xuantong yang merupakan murid yang menempati daftar langit peringkat kedua. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Muchen menatap, 10 jari perlahan melengkung menjadi kepalan erat. Kata-kata Lee Xuantong tidak diragukan lagi, menabrak hatinya. Berdasarkan kata-kata Lee Xuantong dari sebelumnya, Muchen telah menemukan beberapa hal untuk datang ke Akademi Spiritual Surga Utara. Luoli telah membuat sebuah janji yang mungkin tidak baik untuknya. Dan ternyata, klan Dewa Luo ini tidak akan mengizinkan Muchen dan Luoli bersama. Oleh karena itu, Muchen harus mengumpulkan informasi tentang klan Dewa Luo untuk mempersiapkan masalah di masa depan. Kalau begitu, aku harus meminta nasihat kepada senior Lee Xuantong, kata Muchen. Muchen mengeluarkan energi spiritual di dalam tubuhnya dan mulai beredar tanpa cadangan. Energi spiritual hitam yang dalam membakar dengan api hitam mengalir keluar dari tubuhnya. Muchen dipenuhi dengan perhatian. Dia menoleh dan melirik Luoli dan berkata, "Aku tidak akan kalah." Muchen tiba-tiba mendongak saat api hitam naik di matanya. Dia memandang Lee Xuantong yang acuh tak acuh. "Senior Lee Xuantong, ayo mulai." Bisikan dari sekitar panggung perlahan mereda. Setiap pasang mata terfokus pada mereka berdua. Lee Xuantong menatap pemuda tampan yang memiliki resolusi teguh di matanya. Dia sedikit mengangguk dan menggulung lengan bajunya dengan tangannya yang ramping. Sepertinya Lee Xuantong menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Kemudian semua orang merasakan aura spiritual antara langit dan bumi berubah kacau dalam sekejap. Gelombang mengejutkan aura spiritual bergejolak dan dikumpulkan menuju Lee Xuantong. Lee Xuantong terlihat perlahan mengangkat tangan kanannya dan menjadi transparan sedikit demi sedikit. Ketika beberapa murid senior melihat telapak tangan Lee Xuantong, hati mereka bergetar. Lee Xuantong benar-benar tidak bercanda. Dia tidak berniat toleran sama sekali. Su Ling'er tampak kesal karena ranah Lee Xuantong jauh dari Muchen. Namun, dia benar-benar menggunakan keterampilan aslinya. Su Xuan yang mendengar itu berkata bahwa justru Lee Xuantong tidak memandang rendah Muchen, sehingga dia perlu mengeluarkan kemampuan aslinya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergeser ke arah Muchen yang diselimuti dalam energi spiritual api hitam berkobar. Mereka semua bisa secara alami merasakan keanehan dalam energi spiritual Muchen. Saat telapak tangan Lee Xuantong mengembang, energi spiritual yang kuat terlihat langsung meledak seperti banjir. Telapak transparan yang kira-kira beberapa puluh kaki terbang keluar, menciptakan suara siulan. Telapak tangan itu terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Apapun yang menghalangi jalannya langsung hancur, sampai-sampai udara mengeluarkan suara ledakan yang tajam. Tekanan yang menakutkan menyebabkan pakaian Muchen berkibar. Sensasi nyeri yang tajam datang dari kulitnya. Muchen tiba-tiba mengambil langkah maju, mengepalkan 5 jari menjadi kepalan tangan, seolah-olah matahari hitam muncul di dalam kepalan tangannya. Su Ling'er melihat segel kematian tanpa batas, dan noda kekhawatiran melintas di matanya. Karena Muchen telah menggunakan langkah ini untuk mengusir Huo Feng. Meskipun kekuatannya tidak lemah, masih tidak mungkin untuk berurusan dengan Lee Xuantong. Ketika segel kematian tanpa batas ke-6 terbentuk, Muchen juga merasakan ki dan darah di dalam tubuhnya mendidih. Saat Muchen meninju, 6 segel kematian tanpa batas langsung terbang keluar. Mereka seperti komet berwarna hitam yang melesat melintasi cakrawala. Dalam tabrakan instan, Lee Xuantong melihat celah besar yang datang ke arahnya. Di bawah celah itu tersembunyi energi spiritual yang sangat mengamuk. Dia menatap celah itu dan melangkah maju. Energi spiritual di dalam tubuhnya mengalir keluar dan membentuk dinding cahaya energi spiritual yang kira-kira berukuran 100 kaki di depannya. Asap tebal keluar. Semua orang bisa melihat bahwa ketika celah yang mengandung energi spiritual menyentuh tubuh Muchen, dia terbang keluar dan meluncur di lantai. Di suatu tempat mimbar, Luoli sedang melihat pemandangan ini. Tangannya yang seperti batu giok juga tidak bisa menahan diri untuk meraih pedang panjang berwarna hitamnya.
Tangan Su Linger yang memegangi tangan Su Yusuan juga mengepal lebih erat. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, asap perlahan-lahan menyebar. Ketika asap menyebar, situasi di sana juga menjadi jelas bagi mata semua orang. Ada sosok dengan satu lutut dan kedua tangannya didorong ke tanah. Ya, itu Mu Chen. Di bawah tatapan seluruh orang, Mu Chen perlahan menarik tangannya kembali dengan darah segar menetes dari jari-jarinya. Dia perlahan berdiri dan mengangkat kepalanya. Dia menatap Li Xuantong dengan senyum ringan. Ayo lanjutkan dengan gerakan kedua. Di sekitar panggung, mata yang telah menyaksikan Mu Chen tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut. Banyak dari ekspresi itu mendidih dengan takjub. Mu Chen sebenarnya berhasil mengambil serangan dari Li Xuantong. Su Yusuan yang duduk di sebelah Su Linger juga menyaksikan pemuda itu dan ekspresinya melintas dengan takjub. Dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Kekuatannya tidaklah buruk. Su Huang juga menyaksikan Mu Chen dengan mata yang sedikit berkerut. Su Qingqing duduk di sebelahnya, menggertakkan giginya dengan wajah yang dipenuhi dengan kebencian. Li Xuantong menatap Mu Chen tak lama kemudian. Dia mengangguk. Tidak buruk. Kamu tidak mengecewakan diriku. Jangan khawatir. Paling tidak, aku juga akan memberi kamu beberapa kejutan, kata Mu Chen sambil tersenyum. Kedua mata Li Xuantong perlahan-lahan menutup diri. Setelah itu, gelombang energi spiritual yang cemerlang muncul. Sosoknya perlahan melayang di udara. Kedua tangan Li Xuantong dengan ringan bersatu dan membentuk segel misterius. Ketika segel terbentuk, semua orang bisa merasakan konsentrasi aura spiritual di sekitarnya. Saat aura spiritual yang mengejutkan mengalir, kedua tangan Li Xuantong tampak seolah-olah mereka telah berubah ilusi dan kabur. Su Xuan, He Yao, dan Su Huang semuanya berkata bersamaan dengan mata mereka terkonsentrasi. Teknik Sky Divine yang mendalam. Mendengar kata ini, wajah Su Linger langsung berubah drastis. Dia secara alami tahu bahwa teknik langit ilahi mendalam yang kejam yang telah dipraktikkan oleh Li Xuantong ini teknik tingkat dewa. Di sisi lain, saat segel Mu Chen berubah tidak beratur, langit di belakangnya perlahan berubah gelap. Setelah itu, cahaya mulai muncul seperti bintang. Perubahan-perubahan ini segera menarik perhatian semua orang. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka dengan takjub. Su Xuan dengan terkejut melihat segel primordial yang terbentuk di tangan Mu Chen dan melanjutkan dengan nada lembut. Ini sebenarnya teknik spiritual tingkat dewa. Namun, bahkan jika dia juga telah melatih teknik spiritual tingkat dewa, kekuatan basis kultivasi Li Xuantong jauh melebihi miliknya. Jadi Mu Chen masih tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Su Linger menghela nafas. Memang, bahkan jika Mu Chen memiliki teknik spiritual tingkat dewa, dia masih tidak akan bisa melintasi jarak ranah yang berbeda. Di langit, Li Xuantong memancarkan kilauan cahaya. Ketika energi spiritual menjadi terkonsentrasi ke puncak, kedua tangannya secara bertahap menjadi tenang. Kilau cahaya memudar, dan tangannya dikembalikan ke warna aslinya. Namun, mereka yang memiliki kekuatan untuk melihat, seperti Su Yusuan, dapat merasakan kematian yang menakutkan yang terkandung dalam sepasang tangan Li Xuantong. Ketika jari Li Xuantong mengetuk, ruang kosong tiba-tiba dipenuhi riak tak berujung. Riak-riak itu dengan cepat berfluktuasi, dan seluruh langit tampak seolah telah berubah menjadi cermin besar. Semua orang menghirup udara dingin. Satu jari itu sebenarnya bisa sangat menakutkan. Saat energi spiritual Mu Chen mendidih, harimau putih besar dengan ukuran beberapa ratus kaki terbentuk dengan cepat. Harimau putih berdiri di atas bintang-bintang ketika ia meraung ke langit. 4 dewa rasi suci, segel ilahi dari harimau putih. Auman yang dalam dan rendah seperti harimau juga bergema di hati Mu Chen. Segera setelah itu, macan putih yang berdiri di atas bintang tiba-tiba menerkam. Setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, ia langsung berhadapan langsung dengan aura pembunuh yang deras, turun ke arah jari besar dan bertabrakan dengan keras. Pada saat bertabrakan, seolah-olah langit dan bumi telah menjadi sunyi. Dampak energi spiritual yang menakutkan itu melaju seperti badai. Tatapan semua orang segera mengerahkan diri mereka ke tengah panggung pertempuran. Ketika asap dan debu menyebar, pada saat ini ada pagoda cahaya hitam kira-kira beberapa puluh kaki tingginya.
Pagoda cahaya hitam itu diam-diam berdiri di sana, seperti sosok yang menjulang tinggi di panggung pertempuran. Tetapi siluet Mu Chen tidak bisa dilihat. Setelah melihat ini, semua orang bertanya di mana Mu Chen. Sementara mereka bingung, pagoda cahaya hitam berkedip dengan cahaya gelap. Lalu dengan cepat menyusut, sosok ramping muncul, itu Mu Chen. Mu Chen menghapus jejak darah dari mulutnya. Li Xuantong meneliti Mu Chen. Ekspresinya yang biasanya acuh tak acuh akhirnya berubah serius. Teknik yang telah digunakan Mu Chen sangat kuat. Aura pembunuhan itu bahkan membekukan darahnya. Su Ling'er mendekati kakak perempuannya dan terkekeh. Kakak, aku pikir Mu Chen cukup kuat. Apakah kamu tidak kekurangan satu orang dalam misi milikmu? Su Yushuan menjawab bahwa dia akan mempertimbangkannya jika Mu Chen menang hari ini. Sementara mereka berbicara, He Yao duduk agak jauh, menatap panggung pertempuran dengan konsentrasi. Dia sebenarnya tampak agak serius dibandingkan dengan ketidakhadirannya yang biasanya. Pertandingan sparring ini benar-benar membangkitkan minatnya. Shu Qingqing duduk di sebelah Shu Huang, juga menatap panggung. Sudut mulutnya bergerak-gerak, tetapi tidak ada ejekan yang keluar. Mu Chen mendongak dan tersenyum pada Li Xuantong. Dia tersenyum pada Li Xuantong dan menyarankan untuk mengubah aturan di mana dia yang akan menyerang Li Xuantong. Li Xuantong sempat terkejut dengan saran Mu Chen. Banyak orang yang tertawa dan meremehkan perkataan Mu Chen. He Yao dan Shu Huang juga terkejut. Li Xuantong bertanya apakah Mu Chen yakin. Mu Chen pun mengangguk, ya guys. Ekspresi Li Xuantong setajam ujung pedang. Sosoknya perlahan turun. Mu Chen memalingkan muka saat energi spiritual hitam pekat perlahan menyembur keluar dari tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual memancar darinya, menyembur keluar saat api hitam memenuhi setengah cakrawala. Ada segel spiritual berputar di sekitar Mu Chen, mencapai jumlah yang menakutkan 100. Ini sudah dalam kategori formasi spiritual peringkat 4. Mata Mu Chen perlahan terbuka. Dengan jentikan jari-jarinya, semua orang menyaksikan 100 segel spiritual tiba-tiba berlari maju dan menyatu ke langit. Formasi spiritual ini adalah formasi spiritual iblis lotus pembantaian. Tentu saja, ketika Mu Chen berada di alam spiritual utara, dia mengandalkan formasi ini untuk menghabisi Liu Jingsan. Tapi saat itu, dia hanya di tahap rotasi spiritual. Dan sekarang setelah dia tumbuh lebih kuat, dia bisa memahami beberapa niat mendalam dari formasi ini. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan ringan melemparkannya. Teratai hitam yang sangat besar itu bergerak ketika ditembakkan dengan kilauan hitam. Panggung arena yang sudah dipenuhi dengan retakan akhirnya tidak tahan lagi dan mulai runtuh berlapis-lapis. Li Xuantong berteriak, teknik kompas langit yang mendalam. Lampu hijau cemerlang mengisi area di depan Li Xuantong. Ketika cahaya berkumpul, itu berubah menjadi kompas besar yang terbuat dari lampu hijau, kira-kira berdiameter 100 kaki. Saat kompas terwujud, bahkan udara tampak membeku. Pertahanan terkuat Li Xuantong, kompas mendalam langit. Shu Xuan, He Yao dan Shu Huang dan yang lainnya semua menyaksikan kompas hijau dengan fokus. Ledakan terjadi saat kedua teknik saling bertabrakan. Mu Chen menatap Li Xuantong sambil tersenyum, bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Senior Li Xuantong, aku kira kita dapat mengatakan bahwa aku telah mengambil langkah ketiga. Benarkah itu? Li Xuantong melihat ke tangan kanannya dengan ekspresi kosong, lalu perlahan-lahan membuka telapak tangannya ke arah Mu Chen. Ada garis darah merah darah. Dia menderita beberapa luka. Orang-orang mulai berbisik-bisik di panggung dengan perasaan kaget di hati mereka. Mu Chen sebenarnya berhasil melukai Li Xuantong. Penampilan Mu Chen hari ini lebih dari cukup untuk mengguncang Akademi Spiritual Surga Utara. Aku tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa. Jika ini pertarungan sungguhan, aku pasti akan kalah. Mu Chen menggumamkan dengan suara ringan. Li Xuantong tersenyum, lalu menangkupkan tangannya ke arah kerumunan sambil melanjutkan. Dalam pertempuran ini, aku Li Xuantong telah kalah. Beberapa hari setelah pertempuran, Luo Li menemui Li Xuantong. Dia meminta penjelasan karena terlalu ikut campur dalam masalahnya.
Di sini, Suantong hanya bisa tersenyum, tak berdaya dihadapkan kemarahan Luoli. Singkat cerita, sesuai dengan perjanjian, Suantong akan memberitahu Muchen tentang keluarga klan Luosen, di mana klan ini sedang mengalami kemunduran akibat ayah Luoli terluka dalam peperangan melawan 3 klan dewa lainnya. Harapan klan itu sekarang berada di pundak Luoli. Dalam waktu 5 tahun, dia harus mencapai ranah Suffering Stick, menggantikan kakeknya yang waktu hidupnya hampir habis. Klan Luosen bisa bertahan sampai sekarang karena mendapatkan karma baik. Kakek Luoli saat itu menyelamatkan seorang pemuda yang baru saja tiba di dunia 1000 besar ini. Pemuda itu dibantu kakek Luoli dalam mengubah energi spiritual yang dia sebut Dochi menjadi kekuatan spiritual. Pemuda ini tidak lama tinggal di klan Luosen karena dia harus menyelamatkan kedua istrinya. Selang 10 tahun tidak bertemu, pemuda itu tiba-tiba membuat kegemparan, mengalahkan pemimpin klan Roh Api yang berada di ranah penguasa surgawi, membuat patriark tua itu menangkupkan tangannya dan membiarkan pemuda itu mengambil api dari klan mereka. Ya, dialah sang kaisar api Xiaoyan atau Mang Oyen ya guys ya. Dengan hubungan sedikit dari Xiaoyan, klan Luosen meminjam namanya untuk bertahan dari 3 klan dewa lainnya. Mendengar itu, Muchen bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan leluhur bela diri Lindong yang mengalahkan patriark tua klan Roh Es? Menurut Suantong, dia tidak tahu karena keduanya belum pernah bertarung secara langsung. Oke, ini spoilernya aja ya guys. Kalau pengen lengkapnya baca langsung secara sendiri ya. Mimin pengen bawakan alur cerita full lengkap kayak NTCZ nggak bisa guys. Soalnya apa ya? Cuma 1 episode bisa 1 jam lebih. Padahal di dongwanya cuma 20 menit ya. Jadi banyak yang Mimin singkat dan begitulah teman-teman. Mimin ambil yang penting-pentingnya aja ya. Ini kita coba TGR teman-teman, mungkin seminggu sekali bakal Mimin keluarin spoiler kayak gini ya buat TGR. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.